Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom, bagaimana kabar Anda semua? Saya yakin bersama Yesus hidup kita pasti luar biasa. Kembali lagi dengan saya, Dian Kumalasari. Sebentar lagi kita akan membahas bersama part 2 dari tema tokoh iman di dalam Alkitab, serial Ayub. Seperti di video sebelumnya, saya sudah menyiapkan PPT agar lebih mudah bagi kita menyimak firman Tuhan. Tetapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala, Smart People Church atas waktu yang diberikan. Juga sepanjang pembahasan berseri ini, saya akan dibantu oleh tim multimedia Jesus Way. Biarlah dari pelayanan kita melalui channel ini dapat semakin menambahkan kekuatan pengetahuan iman kita dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa biar Roh Kudus memberikan hikmat agar kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh di hidup kita. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu. Roh Kudus, kami minta sertailah seluruh pembahasan kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, mungkin PPT-nya bisa dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, kemarin di part pertama di video sebelumnya kita sudah baca jadi begini, kitab Kisah Ayub ini kita pakai referensi Alkitab di kitab Ayub. Di kitab Ayub ini ada 42 pasal ya Bapak Ibu ya. Keseluruhan kitab Ayub. Dan di part pertama kita sudah bahas sampai dari pasal pertama sampai pasal ke 37. Ya, di pasal sampai 37 itu, jadi pasal 32 sampai 37 adalah pasal di mana Elihu sahabat Ayub. Mungkin saya bisa review sedikit bahwa setelah Ayub adalah seorang kepala keluarga dan sekaligus imam bagi keluarganya. Dia juga adalah orang terkaya di daerah timur. Dia memiliki istri dan 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan hartanya sangat amat banyak. Ternaknya banyak sekali dan para budaknya juga sangat amat banyak. Jumlahnya sangat amat besar Bapak Ibu. Karena Ayub dikenal sebagai orang terkaya di daerah timur. Nah, lalu karena Allah itu sangat membanggakan Ayub. Mengapa? Kenapa Allah begitu bangga terhadap Ayub? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, taat, dia jujur, menjauhi kejahatan, dan takut akan Allah. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau kita baca di pasal pertama, ayat-ayat pertama, sebegitunya Ayub itu menunjukkan bahwa Ayub itu sangat amat takut sama Tuhan, sangat amat menjaga hidupnya supaya tidak bercacat celah, tidak melakukan dosa dan kejahatan di matanya Allah. Sampai hal yang terkecil diceritakan adalah saat anaknya selesai pesta Bapak Ibu, pasti dipanggil sama Ayub mereka semua. Ayub mendoakan dan menguduskan mereka. Besok pagi subuh-subuhnya Ayub langsung prepare itu, siapkan semua persembahan ya, persembahan untuk pembakaran itu, korban persembahan bakaran. Masing-masing korban bakaran itu untuk masing-masing anaknya, mewakili satu orang anaknya. Karena kenapa? Ayub takut kalau selama pesta itu anaknya di hati anaknya itu ada mengutuki Allah ya. Jadi Ayub enggak mau itu terjadi. Bahkan kepada anaknya. Apalagi terhadap dirinya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu satu kisah kecil saja yang menunjukkan tentang kesalehan Ayub. Satu tindakan kecil saja yang menunjukkan bahwa Ayub ini sangat amat menjauhi kejahatan dan takut benar-benar sama Allah. Ya. Dan setelah itu kita tahu kisahnya, Allah membanggakan Ayub, lalu iblis tidak terima, cobalah Tuhan ambil semua itulah apa yang Ayub punya. Kan engkau yang memagari, engkau yang menjaga. Jadi kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke Tuhan izinkan, asal nggak boleh ambil nyawanya. Akhirnya harta milik
yang dimiliki oleh Ayub, bahkan anak-anak yang dimiliki oleh Ayub, semua dihabisi oleh si iblis, direnggut oleh si iblis ya. Bahkan istrinya pun menyarankan Ayub untuk, sudahlah kamu kutuki Allahmu, terus sudah kamu mati saja. Tapi Ayub tidak berbuat dosa, hingga pada akhirnya terkena penyakit pun. Lalu sahabatnya datang niat menghibur, tapi malah mereka saling beradu mulut. Nah, disitulah ya, 3 sahabatnya ini, Elifaz, Sofar, Bildad, mereka yang berargumentasi sama Ayub, saling menyerang satu dengan yang lain, saling tidak terima karena sahabatnya kekeh dengan pendapatnya bahwa Ayub berbuat salah, Ayub berdosa, mungkin kamu ada kejahatan, kamu harus bertobat, tidak mungkin Allah itu melakukan ini semua, pasti kamu dosa, kamu pasti salah. Ayub tetap kekeh, tidak, aku tidak pernah melakukan apapun yang salah. Nah, jadi saking panasnya perdebatan itu, 3 sahabatnya pun give up, menyerah, tidak mau lanjut ngomong. Di situ Elihu, satu lagi sahabat dari Ayub, sahabat yang usianya paling muda, dia menghentikan, dia menunggu sampai sahabat yang senior usianya ini sudah selesai, sudah berdebat. Dia menghormati, lalu setelah itu semua selesai, Elihu menegur Ayub karena Ayub mencoba membenarkan dirinya sendiri. Ya. Dan Elihu juga menegur 3 sahabatnya yang lainnya. Kenapa? Karena mereka mengutuk Ayub secara tidak adil. Karena sekali lagi, Elihu berpendapat bahwa penderitaan Ayub itu dimaksudkan untuk membawa Ayub kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Pendapat Elihu, sanggahan Elihu, semua bisa kita baca di pasal 32 sampai 37. Dan itu semua kita bahas di part pertama video sebelumnya. Dan di video kali ini, nah, Bapak Ibu, kita akan membahas pasal selanjutnya, yaitu pasal 38. Di pasal 38 sampai pasal 42. Nah, sebentar. Di pasal 38 sampai pasal 32 ini adalah pasal tentang, kalau kita lihat, oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang menonton video ini dalam kondisi yang memungkinkan untuk membuka Alkitab, saya sarankan Bapak Ibu buka Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu tidak dengar dari video saja, tapi Bapak Ibu juga sama-sama dengan saya membaca Alkitab secara langsung. Karena beda ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu dengar saja sambil Bapak Ibu juga ikut membuka dan membaca sendiri Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Oke, di pasal 38, di situ judulnya adalah Jawab Tuhan kepada Ayub. Jadi sepanjang pasal yang dimana Ayub itu mencapai puncak kesedihannya, lalu Ayub mulai berkeluh kesah, dan dari situlah Ayub berargumentasi dengan para sahabatnya panjang lebar, berbab-bab, berpasal-pasal. Akhirnya Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, Bapak Ibu. Ya, jadi di pasal 38 jawab Tuhan itu kepada Ayub. Judulnya Kekuasaan Tuhan di Alam Semesta. Di pasal ini Tuhan jawab itu per section, per topik Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi kitab Ayub ini adalah kitab yang ditemukan di Perjanjian Lama dalam Alkitab, juga ada di kitab Ibrani atau Tanak, dan kitab Ayub adalah kitab pertama dari 3 kitab puisi di dalam Tanak ya, atau Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani atau Tanak. Ya, jadi kata-katanya kalau Bapak Ibu baca sudah jelas penuh dengan kata-kata syair yang begitu indahnya. Entah itu pujian, keluhan, amarah, itu semua kata-kata syair yang diucapkan. Ya, jadi di pasal 38 ini Tuhan sedang menjawab segala pertanyaan Ayub mengenai langit, bumi, dan segala hukum yang terjadi di seluruh alam semesta. Contohnya, mari kita baca di ayat pertama.
pasal 38 ya Bapak Ibu ya, ayat pertama. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Nah, Bapak Ibu, sampai dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya. Saya ajak Bapak Ibu juga sambil berimajinasi. Ya, saat Ayub kan terkena penyakit yang sebegitu busuknya ya. Dia hanya bisa di tanah. Kalau gatel ya garuk-garuk. Jadi bisa bayangkan dengan penyakit Ayub itu, menurut orang sejarawan itu, sumber-sumber di luar yang Alkitab tertulis itu dikatakan ada yang bilang Ayub menderita penyakit itu kurang lebih 18 tahun Bapak Ibu. Jadi dia sungguh sangat amat kotor ya. Jadi di tanah Ayub berkeluh kesah, ngomel-ngomel, berkata-kata dengan penuh pertanyaan dan tidak terima sama Tuhan. Lalu berdebat dengan sahabatnya. Tiba-tiba setelah selesai clear, terakhir Elihu mengemukakan argumentasinya, barulah di situ dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi saat berapa berarti? 4 orang sama Ayub 5 orang lagi duduk kumpul, sudah capek habis berdebat, tiba-tiba di dalam badai ada suaranya Tuhan. Ya, jadi itu bagi saya sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Di dalam badai kita bisa mendengar suaranya Tuhan. Jadi di dalam badai Tuhan menjawab Ayub gitu loh. Bahkan di ayat 4-nya itu yang saya di ayat 3-nya ya, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi Allah tuh nyindir, sudah kamu ngerti, udah kasih tahu di mana. Di mana kamu waktu aku meletakkan dasar bumi. Jadi Allah tuh sepanjang mendengarkan Ayub berdebat dengan sahabat-sahabatnya, begitu juga sahabat-sahabatnya mengemukakan segala hikmat mereka untuk saling serang satu dengan yang lain. Ya Tuhan jawabnya dengan simpel, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapa yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Lanjut masuk ke ayat 18. Apakah engkau mengerti luasan bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak ya? Kita doakan selama ini, Tuhan Yesus, kenapa ini terjadi padaku? Aku tahu engkau baik Tuhan, tapi mengapa hal yang buruk ini terjadi? Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Tiba-tiba Bapak Ibu, kita Tuhan izinkan terjadi ya, hal yang untuk memang menguji kita. Terus tiba-tiba kita komplain lewat doa, seruan, tiba-tiba Tuhan jawab dengan badai. Tiba-tiba di situ ada badai Bapak Ibu. Anda lagi duduk di taman, Anda dengan para saudara-saudara seiman Anda yang lingkupnya kecil. Setelah berdiskusi, tiba-tiba badai dan berkata seperti itu. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu itu. Kalau saya langsung semaput mungkin Bapak Ibu. Sudah langsung dipanggil Tuhan ya. Karena begitu dahsyatnya ya badai Allah, dan apalagi Allah sendiri yang berbicara. Ayat 18 tadi ya. Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Bagi saya ini kata-kata sindiran Bapak Ibu. Ya, marah tapi sindir juga gitu ya. Ya jelaslah kamu tahu kan, karena engkau sudah lahir kan, dan kamu sudah hidup berapa tahun, karena jumlah hari-harimu telah banyak. Kamu pasti tahu kan di mana jalan tempat kediaman terang itu, di manakah tempat tinggal kegelapan itu, kamu pasti tahu kan. Ini sarkastis banget Bapak Ibu bagi saya ya. Karena Tuhan juga pengen buka pemikirannya si Ayub dan sahabat-sahabatnya. Ayub ya.
Masuk ke ayat 31 Bapak Ibu. Masih di pasal 38. 31, 32 sampai 33 ya. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Saya stop dulu. Di ayat 31 sampai 31 ini, itu Allah sedang menjawab pertanyaannya Ayub, keluhannya Ayub di pasal 9 ayat 9. Kita buka sebentar, mundur sebentar ya Bapak Ibu. Di Ayub 9 ayat 9. Kita baca sebentar saja. Nah, di Ayub 9 ayat 9, pasal 9 ayat 9, itu Ayub, nah waktu itu Ayub lagi jawab kan ya. Nah, Ayub, ini di ayat 9. Yang, sebentar, saya bacakan dari ayat pertama aja Bapak Ibu biar enggak bingung ya. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar-bongkarnya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Masuk ayat 9. Yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang Kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ayat 11, apabila ia, Allah maksudnya, apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Nah, jadi Bapak Ibu dari ucapan Ayub itulah dibalas sama Allah. Kembali lagi ke Ayub pasal 38 ya. Pasal 38 ayat ke-31 tadi ya. Nah, ini disinggung sama Allah pada akhirnya. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya atas bumi? Nah, Bapak Ibu, ini disinggung juga sama Allah. Jadi saya nangkap dari sini adalah apa yang kita ucapkan itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Karena kita seringkali lupa apa yang kita ucapkan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita ucapkan Bapak Ibu ya. Saya tidak tahu menau tentang ilmu perbintangan sama sekali ya, tapi karena Ayub menyenggol ya, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas Ayub, Elifaz, Bildad, Sofar, Elihu ini orang-orang bijaksana Bapak Ibu. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka bukan cuma orang terkenal. Mereka orang-orang yang dianggap bijak di wilayahnya mereka masing-masing. Ya, jadi ilmunya mereka juga sudah termasuk diakui. Dan Ayub mengatakan di pasal 9 itu Ayub mengatakan keluhannya itu dengan syair-syair seperti itu pasti hal yang diketahui dan dipahami Ayub Bapak Ibu tentang dunia ini. Dan salah satunya saya ambil tentang perbintangan kok ya pas kata-katanya juga itu kata-kata yang sama yang Allah mau jawab kepada Ayub ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang mungkin tahu tentang ilmu perbintangan mungkin lebih mungkin bisa lebih menikmati ya tentang kisahnya Ayub saat Ayub bertanya, menyatakan pemikirannya sekaligus saat Tuhan menjawab. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dijawab Tuhan di ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Nah, di pasal 38 ini Allah menjawab mengenai langit, bumi, dan segala hukum yang terjadi di seluruh alam semesta. Sampai kita masuk kembali di pasal 39. Lanjut. Di pasal ke-39 itu Allah menjawab Ayub yang topiknya mengenai segala kehidupan hewan ciptaannya. Ya, yang dari ayat 1 kita baca. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar?
Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-ngamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi masuk ayat 14. Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Ini membahas tentang lembu itu ya. Jadi di pasal 39 ini Allah lebih banyak menunjukkan gambaran Ayub tentang hewan, ya, tentang hewan ciptaannya. Jadi Allah mengetahui. Pertama dari pasal 38 tentang alam semesta, langit bumi, segala hukum-hukum yang terjadi di seluruh alam semesta. Allah menjabarkannya kepada Ayub, Bapak Ibu. Masuk ke pasal 39, Allah menjabarkan kembali tentang hewan, makhluk hidup, ya, yang Allah ciptakan. Kita cek di pasal 39 ayat 29. Oleh pengertianmukah burung elang terbang mengembangkan sayapnya menuju selatan? Atas perintahmukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-ngamati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas disitulah ia. Nah, jadi yang dari pasal 39 ini, belum selesai. Ayat 34-nya Bapak Ibu. Masuk ke perikopnya, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi saat Allah sedang menjelaskan kepada Ayub, akhirnya masuk ke pasal ayat 34, Ayub merendahkan diri ya. Ayub mulai menjawab Tuhan. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Nah, setelah Allah bilang gitu, jadi apa si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Maksudnya apa? Kamu mau berbantah apa dengan aku yang Maha Kuasa? Ayo jawab gitu ya. Ayo yang mau mencela aku jawab gitu. Lalu maka jawab Ayub, masuk ke 36 sampai 38 ya ayatnya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ya. Topiknya kan Ayub merendahkan diri di hadapan Allah Bapak Ibu. Jadi Ayub merendahkan diri, sungguh-sungguh merendahkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Jadi kalau saya baca dari ayat 36 sampai 38, Ayub malu Bapak Ibu. Ayub sangat malu dengan penjelasan Allah di pasal 38 dan 39. Ayub sudah malu. Sampai dia bilang, aku ini terlalu hina sudah Tuhan. Hina aku ini Bapa. Jawab, apa yang dapat kuberikan kepadamu? Tak bisa, mulutku harus kututup dengan tangan. Jadi saking malunya ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk ke pasal 40. Nah, di pasal 40 ini Bapak Ibu. Pasal 40, perikopnya Tuhan menantang Ayub. Setelah Ayub berbicara seperti itu, maka Tuhan menjawab Ayub lagi. Kita baca bersama di pasal 40. Ayat 1. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora.
Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap amat-amatilah setiap orang yang congkak dan amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Yaitu Allah menyindir Ayub ya. Kalau engkau mampu kan dari tadi Ayub sama sahabatnya kan berdebat tentang ini mana yang benar di hadapan Allah. Nggak mungkinlah Allah itu merendahkan ini begini. Nah akhirnya di skak ya sama Allah ya. Amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka kalau kamu bisa melakukan semua itu, aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Nah, Bapak Ibu, ini sindirannya tajam sekali ya Bapak Ibu ya. Allah benar-benar menegur Ayub. Masuk ke perikop selanjutnya. Allah masih membahas tentang hewan-hewan ya, makhluk hidupnya yang Tuhan ciptakan. Lukisan tentang kuda Nil, Allah mengambil contoh tentang kuda Nil. Kita baca sedikit aja ya. Perhatikanlah kuda Nil, ayat 10 ya Bapak Ibu. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Wah, jadi di ayat 10 sampai ayat 19 ini Tuhan sedang menggambarkan tentang kuda Nil. Ya, jadi kalau kita lihat itu kan kuda Nil, ya kita tahu kuda Nil memang binatang yang kekuatannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata kalau kita baca di firman Tuhan bahwa kuda Nil ini Tuhan tidak asal menciptakan kuda Nil. Ternyata kalau kita perhatikan ayat 10 sampai ayat 14 tadi ya, itu Tuhan menggambarkannya dengan sangat spesifik loh Bapak Ibu tentang kuda Nil ya. Bahkan di ayat 13-nya tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Wah, jadi Bapak Ibu, Allah mengambil contoh salah satu binatang yaitu kuda Nil. Dan kuda Nil ini dimasukkan di satu perikop. Tidak seperti di pasal 39. Di pasal 39 tadi yang ayat 1 sampai 33 itu berbagai macam binatang. Ada singa, ada burung gagak, ada kambing gunung, terus ada keledai ya, dan lembu. Nah, macam-macam ya dijelaskan di sana. Tetapi di ayat 10 sampai ayat 19 Tuhan secara spesifik mengangkat tentang kuda Nil. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya background tentang pengetahuan tentang dunia animals, mungkin sedikit lebih paham ya. Maksudnya Tuhan ini kenapa kok sampai harus menggambarkan kuda Nil? Ya, sampai Tuhan harus kasih penjelasan kepada Ayub tentang kuda Nil. Sebenarnya ini menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Next di ayat 20. Selain kuda Nil juga Tuhan kasih spesifikasi satu contoh binatang lagi, yaitu tentang buaya. Ayat 20. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung?
dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Dapatkah masuk? Masuk ke 27. Letakkan tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya. Engkau tidak akan melakukannya lagi. Ayat 28. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia. Orang sudah terbanting. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang masuk ke pasal 41 ya Bapak Ibu sudah ya. Ayat 2. Siapakah yang menghadapi aku? Yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Wah, Bapak Ibu. Jadi penjelasan Allah kepada Ayub sampai ke pasal 41 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke pasal akhir dari kisah Ayub Bapak Ibu ya. Kita habiskan saja satu pasal 41 kita baca. Ayat 1 kembali lagi ya. Orang yang nekat pun tak akan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya, dan perawakannya yang tampan. Siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju sirahnya yang berlapis dua? Siapakah yang dapat menembusnya? Siapa yang dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Luar biasa loh Bapak Ibu. Allah mendeskripsikan buaya itu sebegitu detailnya. Mengapa bisa? Ya karena memang Allah penciptanya, bukan? Allah kita ini luar biasa ya Bapak Ibu. Saya belum lanjut baca, ini sudah sering terpukau-pukau kadang ya. Kadang saya sudah mempersiapkan, tapi saat saya baca lagi firman Tuhan tuh saya terpukau-pukau. Kok bisa ya Allah tuh luar biasa loh ya merancangkan sebegitu detailnya. Padahal makhluk yang diciptakan ini hanyalah buaya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Ayat sampai mana tadi ya? Ayat 5. Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun. Terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain. Sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu melekat kepada yang lain. Bertautan tak terceraikan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya. Matanya laksana merekah fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging gelambirnya berlekatan padanya, tidak bergerak. Hatinya keras seperti batu. Keras seperti batu kilangan bawah. Waduh, sampai Tuhan pun mendeskripsikan organ dalamnya loh Bapak Ibu ya. Ayat 16, bila ia bangkit maka semua yang berkuasa menjadi gentar. Menjadi bingung karena ketakutan. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Karena memang kan kulit buaya kan begitu kerasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, terus masuklah kita loncat sampai ke ayat 24. Tidak ada taranya di atas bumi. Itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Nah, Bapak Ibu, saya itu kalau Bapak Ibu lihat kalau di penciptaan kitab Kejadian, Allah menciptakan hewan-hewan ya, makhluk-makhluk darat, makhluk-makhluk air dan udara. Ya, Bapak Ibu contohnya satu nih lah ya, di dalam kitab Ayub, akhirnya Bapak Ibu bisa melihat, oh kuda Nil, saat Tuhan menciptakan kuda Nil itu sebegini detailnya Tuhan rancangkan setiap bagian-bagian apa fungsi kuda Nil ini untuk hidup. Begitu loh Bapak Ibu. Apa sih yang dimiliki oleh kuda Nil ini yang tidak dimiliki yang lainnya? Apa yang dimiliki buaya? Jadi Tuhan ciptakan buaya memang sudah dibegitukan. Buaya memiliki moncong dengan giginya yang sebegitu rapatnya, lalu kulitnya begitu dekat, melekat, nempel satu dengan lain dengan kuatnya, lapisannya kokoh. Semua sudah Tuhan yang atur. Tuhan menunjukkan itu kepada Ayub bukan untuk apa-apa, tanpa ada maksud, tapi menunjukkan
Aku menciptakan, seperti contoh, buaya. Hanya aku yang bisa mendeskripsikannya. Itu dari tampilan ciptaan fisiknya saja. Bahkan aura dari sebuah binatang pun sudah Tuhan tetapkan, Bapak Ibu. Itu yang mau ditunjukkan kepada Ayub. Tidak hanya tentang alam semesta. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu, saya mau batuk sebentar. Oke. Sungguh antusias ya Bapak Ibu kalau mempelajari tentang firman Tuhan ya. Nah, setelah Allah menjelaskan dengan sebegitunya, kita masuk ke pasal 42. Pasal 42. Mungkin ya, oke. Di pasal 42 inilah kisah akhir Ayub. Ya Bapak Ibu ya. Di pasal 42 perikopnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat pertama kita baca ya sampai habis 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui." Ayat 4. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Stop sampai ayat ini dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari ayat 5 ini, hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Seperti yang Elihu mendeskripsikan ya Bapak Ibu. Sungguh tepat, Elihu tuh dia punya pemahaman yang sahabatnya Ayub yang usianya paling muda. Elihu kan sempat berpendapat bahwa penderitaan yang dialami itu dimaksudkan untuk membawa kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan. Jadi Elihu meskipun muda tapi dia cukup bijaksana ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi kita ke pasal 32 tadi. Langsung masuk ke ayat 7. Ayub pasal 42 ayat 7. Nah, di dalam perikop ini keadaan Ayub sudah dipulihkan. Kita baca. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Nah, Tuhan bilang sekarang sama Elifas. Ingat ya Bapak Ibu, yang di part pertama saya kan pernah bilang kalau yang saat tiga sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar, mereka berkunjung, lebih nyampe duluan dibanding Elihu. Mereka kan berduka, berkabung bersama Ayub selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari 7 malam, Ayub mulai meluapkan segala puncak kesedihannya, berkeluh kesah. Lalu orang pertama yang menegur Ayub adalah Elifas. Elifas punya pendapat bahwa orang yang hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Allah, itu tidak akan pernah ditinggalkan sama Allah. Sama sekali. Jadi kalau sampai kamu ngalami ini, penderitaanmu ini pasti akibat dosamu Ayub. Jadi kamu harus bertobat supaya hukumannya berkurang. Ternyata pemikiran yang terlihat benar kan Bapak Ibu, ternyata salah di hadapan Allah. Kenapa? Inilah buktinya. Di ayat ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan gantian. Tuhan berfirman kepada Elifas, orang Teman itu, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu." Sahabatmu ini maksudnya si Sofar sama Bildad, bukan Elihu ya Bapak Ibu ya. Si Sofar sama Bildad.
Kenapa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang dideskripsikan Ayub selama berbantahan dengan sahabat-sahabatnya, 3 orang ini sahabat, ternyata yang diucapkan Ayub itu semua benar Bapak Ibu. Memang Ayub tidak bersalah. Memang apa yang diucapkan semua Ayub, sanggahan Ayub terhadap Elifas, sanggahan Ayub terhadap Bildad dan Sofar, semua itu benar di mata Tuhan. Tapi kenapa kok di pasal yang 40 itu, di pasal 38 sampai 41 kok Tuhan jawab Ayub? Jadi seolah-olah Ayub salah. Tidak Bapak Ibu. Jadi ternyata Ayub benar, hanya saja Tuhan ini mau meluruskan kembali supaya Ayub ini tidak, yaitu seperti yang diucapkan Ayub ya di ayat yang pasal 42 ayat ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi selama ini Ayub mengenal Allahnya itu dari apa kata orang, apa yang diajarkan orang. Tetapi setelah dari apa yang Ayub terima dari pengajaran orang-orang, Ayub memiliki definisi yang tepat ternyata selama ini. Jadi kadang kita di sebuah kelas, Bapak Ibu jadi seorang pengajar, ya, mengajarkan materi ini. Tapi nanti siswa A, B, C pasti punya pemahaman yang berbeda dari pengajaran Anda. Nah, nanti si A berkata, oh dari si guru ini mengajarkan ini, topiknya tuh tentang ini, kesimpulannya adalah tentang ini. Si murid B pasti juga mendeskripsikannya juga berbeda dengan C dan D. Tetapi selama ini Ayub mendengar pengajaran tentang Allah, mendengar tentang Allah yang hanya dari kata orang, ternyata sudah tepat kesimpulan pemahaman yang sudah Ayub bangun dari pengajaran yang sudah dia terima. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri yang membela Ayub di depan Elifas, Bildad, dan Sofar. Saya ulang lagi ayatnya ya. Setelah Tuhan mengucap firman itu kepada Ayub, ayat 7. Maka firman Tuhan berkata Elifas, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Masuk ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub, persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Jadi Bapak Ibu, ini ayat 8 ini benar-benar saya melihatnya Tuhan itu marah beneran sama Elifas, Sofar dan Bildad. Marah beneran Bapak Ibu ya. Jadi dan Tuhan bilang kalau Ayub yang benar. Jadi sekarang kamu pulang semua. Pulang ke tempat asalmu. Siapkan. Elifas, kamu siapkan 7 lembu jantan sama 7 ekor domba jantan. Sofar juga siapkan juga hal yang sama. 7 lembu jantan, 7 domba jantan. Bildad juga sama. Setelah itu kembali lagi ke Ayub. Minta Ayub persembahkanlah. Lalu persembahkanlah itu korban daging persembahan itu, persembahkannya semua untuk aku. Tapi harus Ayub yang berdoa. Berdoa untuk kamu. Bukan kamu yang mempersembahkan doa untuk mengampuni dosamu sendiri, tapi harus Ayub yang berdoa. Wow, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang bagi saya itu luar biasa ya. Jadi dan sekaligus ini melatih apakah Ayub memang mau mengampuni sahabatnya. Ayub tidak bermegah diri saat Tuhan membela Ayub secara nyata di depan sahabatnya, karena hal itu langsung berfirman loh. Tuhan berfirman secara audible kepada sahabat-sahabat Ayub. Apa yang kamu lakukan itu tadi itu ya, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, jadi karena itulah Tuhan marah.
Kamu harus melakukan semua ini. Kenapa? Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Artinya Tuhan benar-benar marah Bapak Ibu sama si Elifas, Sofar dan Bildad dengan pemahamannya mereka. Salah ternyata di mata Tuhan. Karena Tuhan kan ngomong, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Langsung masuk ke ayat 9. Maka pergilah Elifas, orang Teman itu, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Jadi ya, Elifas, Bildad, Sofar taat. Mereka kembali ke tempatnya mereka, lalu mereka kembali ke Ayub lagi, datang ke Ayub untuk membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, lalu mempersembahkan persembahan, dan ya, Ayub berdoa untuk mereka. Ayub mengampuni ketiga sahabatnya itu. Ya, dan dikatakan Tuhan menerima permintaan Ayub seperti yang Tuhan katakan. Harus dari Ayub yang berdoa untukmu, baru aku menerimanya. Langsung masuk ke ayat 10, Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berhenti di ayat ini dulu. Jadi di sini Ayub, firman Tuhan berkata kepada Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bukan berarti seperti ini Bapak Ibu. Allah ampunilah, selesai, korban bakaran selesai, lalu celing, harta Ayub langsung muncul dengan begitunya, ya, kembali dengan 2 kali lipat. Tidak Bapak Ibu, semua tetap ada prosesnya, ya. Semua ada prosesnya. Setelah Ayub mengampuni, hubungan mereka dipulihkan, hubungan Ayub dengan sahabat-sahabatnya dipulihkan kembali, pemahaman mereka tentang Allah akhirnya memiliki pemahaman yang baru, tidak dari kata orang lagi, tapi mereka mengenal Allah langsung, secara langsung. Ya, dengan kondisi seperti itu Tuhan mulai pulihkan kembali. Bisa jadi penyakitnya disembuhkan, berangsur-angsur apa yang dikerjakan, apa yang dulu terampas dan tidak ada, sekarang Tuhan kembalikan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita ingat sebentar di Ayub 1 ayat 3. Nah, saya bacakan sebentar ya Bapak Ibu ya. Kekayaannya Ayub. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Keledai betina ya, bukan jantan ya, yang betina saja yang disebut. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat amat besar, bukan jumlah yang besar atau jumlah yang banyak, tapi dikatakan budak-budak dalam jumlah yang sangat amat besar dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itu dibikin Tuhan double Bapak Ibu di ayat yang pasal 42 ayat 10 tadi. Ya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita zaman sekarang pasti pikirnya is okay lah. Kan seolah-olah apa yang dialami Ayub kan hanya terjadi dalam beberapa bulan kan Bapak Ibu. Oh, tapi tidak Bapak Ibu. Dan saya mengaguminya dari situ karena inilah tokoh pahlawan iman sesungguhnya ya. Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bagi yang tahu uang 1 kesita itu berapa nilainya, ya enggak apa-apa, silakan komen di kolom komentar, atau ada yang mau di-sharing-kan enggak apa-apa ya. Nah, jadi masuk ke ayat 12 ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu Bapak Ibu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta,
1000 pasang lembu. 1000 pasang berarti 2000 ekor lembu ya Bapak Ibu ya, kan pasang ya. Dan 1000 ekor keledai betina, belum yang jantan, nggak disebutkan yang jantan. Nggak disebutkan anak-anaknya juga. Anak-anak keledai maksudnya. Ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima. Yang kedua Kesia. Yang ketiga Keren Napuk. Ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara lakinya. Berarti kan Bapak Ibu tahu di zaman Abraham, zaman perjanjian lama, dan mungkin sampai sekarang ya. Tapi pada saat perjanjian lama dulu, anak yang diakui itu hanya anak lelaki. Ya, anak-anak silsilah keturunan yang tertulis pastilah anak laki-laki. Tapi di sini dikatakan di seluruh negeri tidak ada yang anak perempuan yang secantik anaknya Ayub. Anak perempuannya Ayub. Bahkan Ayub memberikan kepada anak-anak perempuannya itu pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Yang artinya Ayub menunjukkan anak perempuanku juga sama berharganya dengan anak laki-lakiku. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub dan lanjut umur. Jadi usia Ayub dari awal tidak diketahui dia usia berapa saat mengalami malapetaka itu. Cuman yang diceritakan setelah dari semua pengalaman hidupnya, dikasih bonus lagi sama Tuhan untuk menikmati berkatnya yang double ini selama 140 tahun. Bahkan Ayub bisa melihat anak-anaknya, cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub bukanlah dongeng. Ini adalah kisah nyata. Karena Ayub hidup pada masa leluhur Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Sekarang kisah Ayub telah tercatat di dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai pada kita bisa mengetahui kisah Ayub. Kisah Ayub itu sangat memberkati hidup saya. Dan saya yakin kitab Ayub juga sangat dapat memberkati Anda. Rema yang akan saya bagikan mungkin hanya sedikit dari keseluruhan rangkuman kisah Ayub. Dan saya yakin saat Anda sungguh-sungguh membaca sendiri kitab Ayub, Roh Kudus pasti memberikan rema yang mungkin lebih manis bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara daripada rema yang saya dapatkan. Rema pertama yang saya dapatkan, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Yang artinya Allah menjagai sendiri anak-anaknya. Sehingga iblis pun harus meminta izin untuk mencobai. Rema kedua, iblis adalah pendakwa hidup anak Tuhan. Mari kita buka sebentar di Wahyu. Memang iblis ini ya Bapak Ibu ya, memang tugasnya begitu. Wahyu 12 ayat 10. Ya, beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, itulah iblis Bapak Ibu ya. Iblis memang pendakwa hidup anak-anak Tuhan. Ya. Rema ketiga. Seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan pun dapat mengalami malapetaka yang hebat. Ya, apalagi kita Bapak Ibu. Yang mungkin secara level kesalehan, kejujuran, takut akan Tuhan, level menjauhi kejahatannya mungkin tidak sebanding dengan Ayub. Ya. Tapi kalau ada orang yang seperti itu pun bisa mengalami malapetaka yang sehebat itu, bukan artinya orang tersebut sedang mengalami tabur tuai dari dosanya.
tidak selalu berarti seperti itu, Bapak Ibu. Karena bisa jadi seperti apa yang dimiliki oleh pemahaman Elihu. Bahwa artinya Tuhan sedang akan melakukan hal yang sangat besar dalam hidup orang tersebut. Jadi, maka hendaklah kita yang bukan orang tersebut, jika kita ini orang yang melihat ada seseorang yang sungguh nyata kesalehannya, kejujurannya, ketakutannya akan Tuhan, tapi mengalami yang begitu dahsyatnya malapetaka, janganlah kita menjadi orang seperti 3 sahabat Ayub, Elifas, Zofar dan Bildad. Jangan kita menjadi sahabat seperti itu. Tapi mari kita jadilah sahabat seperti Elihu, yang justru melihat dari sisi pandang yang berbeda. Yang artinya malah Elihu melihat, loh justru bisa jadi Tuhan izinkan karena ada sesuatu yang besar. Supaya kamu mengenal Allah lebih daripada kamu mengenal Allah sebelumnya. Dan Elihu mensupport Ayub. Jadi Bapak Ibu, kita jangan jadi orang yang mudah menghakimi. Ya, tapi justru jadilah seperti Elihu. Meskipun usia muda, tetapi karena hidup takut akan Tuhan, selalu menjaga langkah-langkah hidup, maka dia juga dapat menjadi bijaksana, malah lebih dari sahabat-sahabatnya yang usianya lebih senior dari Elihu. Mari kita belajar seperti Elihu. Poin selanjutnya, rema selanjutnya yang saya dapat. Terimalah teguran Allah dengan rendah hati. Dengan cara apa? Salah satunya belajarlah untuk mengampuni. Seperti Ayub mengampuni. Ya Bapak Ibu, karena saya bisa bayangkan kalau jadi Ayub pasti sakit ini hati. Ngelihat sahabatnya sebegitunya sama dia ya. Ngejudge dia banget ya. Bahkan bukan ngejudge saja, sudah langsung bilang kamu harus bertobat sudah. Ya, jadi jangan, kita tidak boleh menghakimi. Kita harus bijaksana. Lalu saat kita juga dihakimi. Karena orang tidak tahu benar apa yang kita alami. Kita sudah hidup benar. Tapi Tuhan izinkan kita melalui hal-hal masih kita dalam lembaga kekelaman. Lalu orang dengan mudahnya dulu sahabat dengan kita. Tapi sahabat kita malah menuduh kita, kamu pasti berdosa. Kamu pasti menyimpan dosa yang kamu tidak ungkapkan. Tidak mungkin kamu kalau takut sama Tuhan itu pasti tidak biarkan Tuhan tidak akan membiarkan kamu tuh mengalami hal yang buruk ini. Lalu kita simpan pahit hati itu. Lalu suatu saat Tuhan pulihkan kondisi kita. Membuktikan bahwa memang benar kita tidak bersalah seperti Ayub alami. Lalu kita menjadi pahit hati dengan orang tersebut. Jangan Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk mengampuni. Dan yang terakhir rema yang saya dapat. Penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami sesungguhnya dapat menciptakan kita, pengenalan kita akan Allah akan luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya untuk mengerti, semakin dekat hidup selalu takut akan Tuhan. Supaya kenapa? Supaya bila masa-masa Tuhan izinkan kita berada di lembah kekelaman, biarlah kita memiliki keteguhan yang benar seperti Ayub memiliki keteguhan akan Allahnya. Bahkan hingga pada masa akhirnya Allah sendiri yang membela Ayub di depan sahabat-sahabatnya. Ditambah Ayub juga memutuskan melakukan yang benar, mengampuni sahabat-sahabatnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi mari kita hidup rendah hati. Dan pembahasan part 2, tokoh iman dalam Alkitab, seri Ayub, telah selesai. Tetapi seri tokoh iman di dalam Alkitab masih akan berlanjut. Nantikan di part-part selanjutnya dengan kisah tokoh-tokoh hebat lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita saling memelihara iman sampai akhir. Hingga Tuhan akan dapati kita setia dan berkenan. Sebelum kita sudahi, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami mengucap syukur, kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Tuhan, kami telah sudahi pembahasan kami tentang Ayub. Kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa atas kebaikan-Mu,
Roh Kudus, Engkau masih setia membimbing hidup kami. Ampunilah saat kami selalu memikirkan dan melakukan hal yang di luar kehendak-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Dan biarlah saat ini kami serahkan Bapa hidup kami, khususnya bagi para hamba-hamba-Mu yang sedang Kau izinkan dalam masa-masa proses. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, biarlah melalui Roh-Mu Kau kuatkan hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus Kau tuntun hamba-hamba-Mu ini tetap lurus, setia, tekun berjalan dalam jalan-Mu. Tidak goyah sedikit pun, meskipun mereka belum melihat pengharapan. Tapi biarlah melalui Roh-Mu dalam hidupnya, hamba-hamba-Mu dapat terus berjalan bersama dengan Engkau. Hingga pada akhirnya, jalan kemenangan itu yang sudah Kau sediakan dapat diraih dan dapat dinikmati dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang mengalami proses, mereka dapat mengenal Engkau seperti Ayub. Tidak dari kata orang lagi mereka mengenal Engkau, tetapi dari langsung Engkau sendiri Tuhan. Hidupnya diubahkan. Bahkan setiap orang-orang yang Kau izinkan menjadi duri dalam hidupnya, dalam proses hidupnya, Roh Kudus, Kau mampukan anak-anak-Mu dapat mengampuninya Bapa. Sehingga hidup anak-anak-Mu adalah hidup yang penuh kemenangan daripada Engkau. Hidupnya diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu lah dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersuka cita Tuhan atas firman-Mu. Kami tutup segalanya Bapa hari ini, channel ini, pembahasan hari ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Immanuel.